Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aulia. Saya adalah salah satu mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mikroekonomi Islam, yaitu tentang struktur pasar dalam Islam. Pasar yang akan dibahas yaitu pasar monopoli dan pasar oligopoli. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu mikroekonomi Islam. Baiklah, mari kita mulai. Selamat menyimak. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, mari kita simak berikut ini. Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik dari kalangan yang ada di kelas bawah maupun yang ada di kelas atas. Dalam masa modern ini telah berkembang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Islam juga telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Sebagai agama yang komprehensif, tentunya aktivitas ekonomi sebagai kegiatan vital kemanusiaan tidak luput dari perhatian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Pembahasan mengenai struktur pasar menjadi penting dalam ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam, penentuan harga didasarkan atas kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar dengan harga yang adil, sehingga beliau menolak adanya suatu intervensi pasar apabila perubahan harga yang terjadi karena mekanisme harga yang wajar. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan pertama, yaitu pasar monopoli. Sebenarnya apa sih pasar monopoli itu? Secara etimologi, kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos dan polein. Monos artinya sendiri dan polein berarti penjual. Nah, dari akar kata tersebut, secara sederhana banyak orang yang memberikan pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai the ability to act in unconstrained way, yang berarti kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan caranya sendiri. Sedangkan Besanko menjelaskan monopoli sebagai penjual yang menghadapi little or no competition, yang artinya kecil atau tidak ada persaingan di pasar. Nah, selanjutnya, bagaimana sih monopoli dalam Islam? Monopoli dalam bahasa Arab dikenal dengan al-ihtikar, yaitu secara bahasa berarti menyimpan makanan. Secara istilah, ihtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Secara lebih spesifik, mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan ihtikar sebagai menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat. Selanjutnya adalah apa sih ciri-ciri pasar monopoli? Menurut Sadono Sukirno dalam buku Mikroekonomi, ciri-ciri pasar monopoli adalah yang pertama yaitu pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian, barang atau jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli dari tempat lain. Kemudian, yang kedua yaitu tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak dapat barang yang mirip. Kemudian yang ketiga yaitu tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk ke pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu yang dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang ada digunakan sangat canggih dan tidak mudah untuk dicontoh. Kemudian ada pula yang bersifat keuangan, yaitu
Modal yang diperlukan untuk masuk ke dalam pasar monopoli sangat besar. Selanjutnya yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga. Jadi, pasar monopoli adalah pasar yang menentukan harga atau disebut dengan price maker atau price setter. Selanjutnya, promosi iklan kurang diperlukan. Hal ini dikarenakan pasar monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Karena hanya satu barang yang terdapat dalam pasar monopoli dan tidak ada penggantinya. Jadi mau tidak mau masyarakat akan tetap membeli barang yang ada di pasar monopoli walaupun tanpa iklan. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya pasar monopoli. Yang pertama, adanya hak paten. Selanjutnya, adanya hak yang diberikan pemerintah atau peraturan. Misalnya, perusahaan listrik, telepon, dan sebagainya. Yang ketiga, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang keempat, perusahaan monopoli umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah mari kita bahas monopoli secara matematis dan grafis. Titik optimal penjual terjadi ketika MR sama dengan MC, karena bentuk kurva permintaan D berada pada garis slope negatif, yaitu dari kanan atas ke kiri bawah. Maka kurva permintaan D tidak terhimpit dengan kurva marginal revenue atau kurva MR. Jauh berbeda dengan pasar persaingan monopolistik yang slope-nya landai. Dalam pasar monopoli, kurva permintaan D berbentuk curam. Nah, secara matematis bisa kita lihat bahwa permintaan D ditunjukkan oleh P sama dengan A dikurang B Q, di mana slope-nya adalah min B. Kemudian total revenue ditunjukkan oleh rumus A Q dikurang B Q kuadrat. Average revenue ditunjukkan oleh rumus A dikurang BQ, di mana slope-nya adalah min B. Selanjutnya, marginal revenue ditunjukkan oleh A dikurang 2BQ, di mana slope-nya adalah min 2B. Jadi, dapat dikatakan bahwa kurva permintaan D berhimpit dengan kurva average revenue atau kurva AR. Untuk lebih jelasnya, katakanlah kurva permintaan D, P sama dengan 6 dikurang Q, di mana harga, kuantitas, total revenue, marginal revenue ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Dapat kita lihat dalam tabel bahwa harga yaitu berkisar antara 1.000 sampai 6.000. Kemudian kuantitasnya dari 0 sampai 5, total revenue 5.000, 8.000, 9.000, 8.000, dan 5.000. Marginal revenue-nya ada 5.000, 3.000, 1.000, min 1.000, dan min 3.000. Selanjutnya, average revenue yaitu 4.000, 5.000, 3.000, 2.000, dan 1.000. Selanjutnya, kita akan melihat kurva. Nah, kurva berikut ini adalah kurva demand pasar monopoli. Kurva tersebut menunjukkan kurva permintaan D yang tidak elastis karena sangat sedikit penjual yang menjual barang yang mirip, atau bahkan tidak ada penjual barang yang mirip. Posisi ini memberikan kekuatan bagi penjual di pasar monopoli untuk menentukan harga atau price maker. Jadi, slope negatif disebabkan barang yang terdiferensiasi, sedangkan bentuk yang curam disebabkan tidak adanya atau sangat sedikit barang yang mirip di pasar. Nah, selanjutnya, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pasar monopoli? Sesungguhnya, Islam tidak pernah mengharamkan adanya monopoli. Setiap orang diperbolehkan melakukan usaha bisnis, baik dia merupakan penjual tunggal atau tidak, selama tidak melanggar syariat Islam dan tidak menzalimi pihak lain. Sesungguhnya yang dilarang dalam Islam ialah perbuatan ihtikarnya. Ihtikar merupakan menjual barang ketika harga telah melonjak naik guna mengambil keuntungan yang banyak. Para ulama sepakat menimbun barang dikatakan haram apabila telah mencakup syarat berikut ini. Yang pertama, barang yang ditimbun
merupakan barang pokok untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Kemudian, barang dijual ketika harga telah melambung tinggi. Kemudian, barang yang disimpan telah melebihi kebutuhan masa depan untuk 1 tahun. Menimbun barang ini diharamkan atas perintah Allah dalam Quran Surah Al-Hasyr, yang artinya, agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Meskipun Islam tidak melarang adanya monopoli, akan tetapi apabila terjadi ketimpangan pendapatan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, maka negara wajib melakukan intervensi dan koreksi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pasar oligopoli. Yang pertama yaitu definisi pasar oligopoli. Secara bahasa, oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Dapat dikatakan, pasar oligopoli merupakan pertengahan dari pasar monopoli dan pasar monopolistic competition. Suatu pasar dapat dikatakan oligopoli apabila ada 2 atau beberapa penjual produk yang sama di pasar. Jika hanya ada 1 atau 2 perusahaan yang menghasilkan produk yang identik, maka dikatakan sebagai duopoli. Nah, selanjutnya, apa sih macam-macam pasar oligopoli itu? Macam-macam pasar oligopoli dapat dibedakan dari barang yang dijual di pasar, yaitu oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu produk yang dijual oleh perusahaan yang satu dengan yang lain, namun dapat dibedakan. Kemudian yang kedua yaitu oligopoli tanpa diferensiasi produk, yaitu produk yang dijual adalah homogen, sehingga konsumen akan indiferen antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Kemudian, produk-produknya berstandar. Yang ketiga, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar masih terbuka, berbeda dengan pasar monopoli yang banyak hambatan untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Kemudian, peran iklan sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Hal ini dikarenakan masih banyak pesaing yang ada di pasar oligopoli, sehingga sangat dibutuhkan iklan untuk menarik minat penjual membeli produk di pasar monopoli, di pasar oligopoli. Nah, selanjutnya syarat-syarat pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli biasanya terdapat 2 kondisi usaha, yaitu yang pertama karena adanya perbedaan penetapan harga dan jumlah produksi dari masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah karena kesepakatan mengenai jumlah produksi yang dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan dengan harga yang sama. Di pasar oligopoli, di mana ada sedikit penjual, maka penjual harus memerhatikan reaksi dari penjual lain. Ada 2 tindakan yang dapat diambil seorang penjual, yaitu yang pertama, menentukan beberapa kuantitas yang akan diproduksinya. Model yang menjelaskan hal ini adalah model Carnot Quantity Competition. Model ini dikembangkan oleh Auguste Carnot, salah satu ekonom Prancis yang menyatakan hanya ada 2 penjual barang yang sama. Dasar pengembangan model ini adalah keseimbangan duopolis tercapai bila biaya marginal adalah 0 atau MC sama dengan 0. Misalnya, di pasar hanya ada 2 perusahaan penjual air mineral, merek Aqua dan merek Club. Merek Aqua ditunjukkan oleh Q1 dan merek Club ditunjukkan oleh Q2. Mereka memiliki produk yang identik, sehingga mendorong mereka untuk menawarkan harga yang sama. Dalam model ini, pilihan Q1 dan Q2 adalah menentukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi oleh Q1 dan Q2. Setelah menentukan berapa banyak kuantitasnya, maka mereka dapat menentukan harga yang diterima pasar dan seluruh produksi yang habis diserap pasar. Yang kedua yaitu menentukan berapa harga yang akan ditawarkan.
Model ini menjelaskan adalah model Bertrand Price Competition. Model ini menyatakan penjual menentukan harga untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan memperhatikan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Nah, selanjutnya, bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pasar oligopoli? Pada pandangan ekonomi konvensional, jika dilihat lebih mendalam dalam pasar oligopoli, harga cenderung lebih tinggi sehingga produsen akan memperoleh keuntungan yang besar. Kondisi ini akan berakibat pada tidak meratanya distribusi pendapatan. Selain itu, biaya promosi yang dibutuhkan sangat besar yang berakibat pada membengkaknya biaya produksi. Yang kedua, berhubungan dengan masalah oligopoli dalam spirit Islam, berdasarkan analisis M. A. Manan pada tahun 1992, bahwa pasar oligopoli keadaannya menunjukkan persaingan tidak sempurna antara beberapa perusahaan. Secara umum, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hazard di dalamnya. Jika mudah saja bagi perusahaan untuk mencapai persetujuan tidak tertulis untuk mewujudkan penggabungan sehingga maksimisasi laba pada tingkat harga yang tinggi, output, dan pekerja yang rendah, maka jelas ini tidak islami. Tetapi ketika pelaku oligopoli tidak melakukan kolusi secara aktual, dan maka ini akan berhadapan atau menemui kurva permintaan yang berorientasi islami. Dari semua penjelasan yang ada, maka dapat disimpulkan yaitu pasar monopoli adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau menyuplai suatu barang atau jasa tertentu. Dalam Islam, monopoli ini disebut ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Ihtikar ini jelas diharamkan dalam Islam. Sedangkan pasar oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Dapat dikatakan pasar oligopoli merupakan pertengahan dari pasar-pasar monopoli dan pasar monopolistic competition. Pada pandangan ekonomi konvensional, jika dilihat lebih mendalam, dalam pasar oligopoli, harga cenderung lebih tinggi sehingga produsen akan memperoleh keuntungan yang besar. Sedangkan dalam Islam, pola struktur oligopoli yang tidak diperkenankan adalah kemungkinan munculnya moral hazard di dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.